Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membuat tutorial. Tujuannya adalah satu saja, mengenal jendela Adobe Flash CS6. Jadi kita akan mengenal saja ya, mengenal jendela Adobe CS6. Sebelumnya kita buka dulu aplikasinya dari tombol start ini, kita cari Adobe Master Collection CS6, kemudian kita klik Flash Professional CS6. Oke, ini masih trial ya, ini trial ya, ini saya close. Yes, nah, ini jendela setelah dibuka akan ngelut seperti ini. Ini ada apa, welcome screen ya, ada tampilan selamat datang seperti ini. Ini kita punya beberapa informasi di sini. Yang pertama, informasi pertama adalah kita ditanya mau membuat projectnya itu dari template ya, create from template, atau membuat baru ya, baru. Kalau template ini berarti sudah ada malnya ya. Kalau yang create new ini kosongan ya, jadi belum ada apa-apanya. Kita akan bikin yang baru di sini. Ini kita bisa pilih apa saja di sini ya. Kita bisa pilih ActionScript 3.0, ActionScript 2.0, Air for Android, Air for iOS, Flashlight, dan seterusnya. Kita akan pilih yang paling atas ya, ActionScript 3.0. Artinya yang kita buat adalah project animasi. Kalau nanti kita menambahkan skripnya berjenis 3.0. Kalau mau tutorial ini ya, kalau mau buat yang template yang ini ya. Jadi kalau mau belajar dari template misalkan bisa dari sini. Saya mau bikin animasi, ini sudah ada di sini. Ini contoh-contoh. Ini kalau yang animasi buat tapi lewat template. Kita akan buat dari yang baru di sini ya. Ini kita klik ini. Klik. Nah, seperti ini. Tampilan ketika kita create baru kosong seperti ini. Yang fokus di sini ada tiga hal ya, ada tiga hal. Yang pertama ini ya, ini adalah settingan tampilan ketika kita bekerja. Kalau kita seorang animator, kita bisa pilih yang paling atas ini ya. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini. Kalau kita bekerja untuk mendesain ya, desainer pakainya tampilan seperti ini, atau bebas ya, terserah suka-suka ya. Mau model yang lama, yang klasik dulu seperti ini projectnya. Kalau saya suka yang simple, berarti saya pakainya yang small screen. Nah ini ya. Yang kedua, di tampilan ini yang paling penting adalah mengatur ukuran stage ya. Ukuran stage ini di bawahnya ini. Ini kalau saya atur 100% seperti ini. Kalau saya atur yang fit in window, dia akan lebar. Nah, seperti ini. Ini nanti akan berisi objek-objek yang sudah kita tambahkan. Nanti lihatnya di sini ya. Yang ini untuk melihat scene ya, scene adegan. Jadi kalau kita bikin film animasi ada 3 adegan, nanti kita lihatnya di sini, scene 1, scene 2, scene 3. Scene-nya bisa dinamai. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang penting di tampilan kerja adalah window. Jadi kalau suatu saat kita kehilangan tools, misalkan ini ya, ini namanya tools yang ini. Ini hilang misalkan, berarti menampilkannya bagaimana? Menampilkannya lewat window, kita cari tools seperti itu. Untuk mengembalikan ketampilan settingan pabrik, lihat ya, dari pengaturan tampilan itu kamu bisa reset. Nah, dia akan kembali ke settingan. Ini 3 hal yang paling penting ketika kita bekerja di semua aplikasi ya. Kita bisa mengenali tampilannya ya, mengatur tampilannya. Jadi nggak perlu bingung. Saya kehilangan apa? Carinya di window. Ya, pingin tampilannya modelnya seperti apa? Carinya di sini. Ya, kemudian yang keempat apa tadi? Pengaturan lebaran stage ya, stage ya. Ini namanya stage. Oke, yang berikutnya kita bahas bagian-bagian dari jendela. Cara mulai sudah, kemudian cara yang apa, 3 hal yang penting ketika bekerja.
yang sekarang kita akan bahas tentang bagian-bagian jendela. Tadi kita sudah sampaikan ya, ini namanya apa? Toolbox ya, tools box. Ini ada tulisannya. Ya, kalau dia hilang, ini carinya di sini. Jadi ini namanya tadi tools box. Kalau yang apa? Yang ini menu ya. Ini namanya menu bar. Ini namanya apa? Ini namanya menu bar. Ini namanya menu bar. Kemudian ini yang tengah tadi namanya stage, yang bawah ini namanya timeline. Nah, ini timeline. Nah, timeline ini nanti ada scriptnya. Kalau pas main di script, kita akan aktif di motion editor namanya. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini namanya panel. Ya, ada panel properties, panel library. Ini sama, kalau kehilangan nanti carinya di sini. Panel gitu, carinya di ini, other panel misalkan. Ini kita cari apa? History misalkan. Nah, kalau kita mau apa? Menampilkan panel, ini di sini panel-panelnya. Kalau ada panel yang di sini tidak ada, kamu carinya di other panel. Nah, kalau yang ini misalkan panel properties ya, panel properties, berarti kita carinya di window properties. Mana behavior? Ini ya, sorry, ini ya. Jadi ini properties. Ini kalau ini diklik, dia akan tampil propertiesnya. Jadi nyarinya di window. Kita kembalikan ke tampilan awal di reset. Ini saja yang kita sampaikan untuk mengenali lingkungan kerja. Pengaturannya nanti lewatnya, kalau yang tengah ini stage, ini kita punya pengaturan namanya ini ya, properti. Ini propertinya stage. Misalkan kita mau stage kita warnanya misalkan biru misalkan. Nah, ini mengaturnya namanya di panel properties. Oke, nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut. Yang kita sampaikan ada 4, sejak cara membuka, mengenali tampilan, dari mengatur tampilan ya, memperbesar stage, melebarkan stage, menampilkan panel yang hilang. Kemudian kita barusan juga menyampaikan bagian-bagian dari jendela ini. Harap difahami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan buat tutorial berikutnya untuk membuat animasi dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.